Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitri Yasmin dengan NIM H540121093. Pada kesempatan kali ini, saya akan mentutorialkan em, bagaimana mengaplikasikan ArchGarch pada aplikasi Stata. Sebelumnya, Arch dan Garch ini, kalau Arch sendiri itu singkatan dari Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, dan Garch ialah Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasity, yang merupakan mode statistik yang digunakan untuk menganalisis volatilitas atau fluktuasi pada data keuangan atau ekonomi yang sering berubah. Nah, pada model Arch dan Garch ini, eh, siapa yang pertama kali menemukan atau memperkenalkan ialah Robert F. Engel untuk Arch pada tahun 1982, sedangkan untuk Garch dikembangkan oleh tim Bolerslove pada tahun 1986 untuk menyempurnakan model Arch itu sendiri. Kapan sih kita menggunakan model ArchGarch ini? Nah, kita menggunakan model Arch dan Garch ini ketika eh, pada data time series kita adanya heterokedastisitas, di mana hetero itu kan ketika varians residual atau errornya itu tidak konstan. Jadi kita ingin menghilangkan heterokedastisitas itu menjadi homokedastisitas. Nah, di mana sih biasanya kita menggunakan ArchGarch ini? Ya, biasanya digunakan pada data keuangan, ekonomi, dan statistik. Selanjutnya, kenapa sih kita harus menggunakan ArchGarch ini? Ya, karena pada model ArchGarch ini eh, adanya fluktuasi atau volatilitas dalam data keuangan yang seringkali eh, tidak konstan atau adanya heterokedastisitas, sehingga tidak bisa dilanjutkan dengan ARIM, dengan model regresi yang biasa atau OLS. Jadi harus menggunakan Arch dan Garch ini. Yang terakhir, bagaimana sih cara mengaplikasikan Arch Garch ini? Ya, Arch dan Garch ini dimodelkan eh, dengan adanya varian kesalahan sebagai fungsi dari nilai kesalahan masa lalu atau yang sebelumnya. Nah, jadi Arch ini untuk mempertimbangkan efek kesalahan kedua kuadrat sebelumnya terhadap volatilitas saat ini. Nah, untuk Garch ini ialah untuk menyempurnakan dan memperbaiki dari Arch ini sendiri, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mulai apa tutorialnya. Di sini saya memakai data kurs dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Kita akan mengkopinya. Tunggu sebentar. Maaf sebelumnya, kita akan mengcopy terlebih dahulu. Lalu kita buka aplikasi statanya. Kita
ke data editor, kita paste, yes, variable names-nya. Nah, karena ini masih belum numerik, jadi kita harus mengubahnya. Kita klik yang plus ini, klik data, pilih yang create or change data, terus pilih other variable transformation commands yang encode value. Nah, kita ubahkan tadinya string. Jadi, nah, terus kurs IDR. Nah, yang sebelumnya kita hapus drop selected data. Nah, kita ke main menu. Oke. Di sini kita menulis gen underscore n. Nah, kita klik tulis gen nilai 1 Januari datanya kan. Hmm, 2020. Hmm, hmm. Oke. Lihat di sini sudah ada Newton-nya. Terus kita ke format, kita yang pilih titik 3 ini, kita ganti ke daily. Oke, kita ke main menu, di set dulu. Kita ingin lihat pertama kali apakah data ini stationer di tingkat level atau first difference. Sebelum kita akan melihat cara uji non formal dahulu, kita klik time series, pilih grabs, line plots, create variable y-nya, course IDR, accept. Nah, kalau kita lihat datanya belum stasioner ya. Terus kita ke uji formal, statistik, time series, test, augmented, equivalent. Nah, kalau kita lihat datanya belum stasioner di tingkat level karena tes statistiknya masih lebih besar daripada critical value. Jadi, kita akan melakukan first difference. Kita bisa kopas copy dahulu. Nah, sini kita tambahin D titik. Nah, ini fungsinya untuk melakukan first difference. Nah, di sini sudah stasioner di tingkat first difference karena tes statistik sudah lebih kecil daripada critical value-nya. Selanjutnya kita ingin melihat nilai ARMA-nya. AC D titik BI red. Musus. Salah. Di titik kurs IDR. Nah, kalau kita lihat eh, di sini tuh leg-nya yang cut off dari leg kedua. Karena leg satu sebenarnya sudah cut off karena tetapi di leg 2 ini tetap keluar. Sedangkan syaratnya kalau misalnya cut off di yang pertama yang keduanya harus masuk. Nah, berarti yang memasuki kriterianya yang leg kedua. Kita selanjutnya ke itu nilai MA. Sekarang nilai AR-nya. D titik kurs IDR
Nah, sama ternyata di leg kedua. Oke, berarti Arima. Kita ingin melihat nilai Arimanya. Arima. Berarti kita memiliki tiga opsi. Yang pertama, 012, 210, 212. 012. Start IC-nya. Karena kita ingin membandingkan. Kita ganti 210. Oke, di sini kita ingin melihat mana nilai yang terbaik dengan melihat nilai mana yang paling terkecil dari AIC-nya. Kalau dari 012, order 012 ini, start IC-nya 3363,279. Kalau 212, 3365, sorry, 21, 012, 210, 3365, 3365. Berarti yang terkecil di 012 ya. 3363. Iya, yang terkecil di 3363. Selanjutnya, kita ingin melihat apakah ada heterokedastisitas pada data ini. Kita predik di komen. Hmm. Selanjutnya kita ketik regress. Hmm. Insert HTML. Nah, di sini kita melihat nilai heterokedastisitasnya. Di sini eh, probabilitasnya 0,2 sekian, berarti dia masih lebih kecil dari 0,05, berarti menunjukkan adanya heterokedastisitas. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai ArcGarch-nya ini time series. Kita ingin melihat di model kedua berarti 0, 1,
Nah, yang ininya kita copy, lanjut kita paste. Ini untuk apa ya, mempermudah saja untuk melihatnya. Lalu eh, kita ingin melihat nilai guards-nya, jadi kita tambahin di guards. Oke. Sorry, aja. Kita melakukan start IC. Nah, kita ingin membandingkan mana nilai terbaik dari arch sendiri atau ada guards-nya. Di sini kalau yang ada guard-nya 3324, lihat bahwa yang lebih bagus itu yang ada guards-nya. Selanjutnya kita akan melakukan predik. Ini kita ingin melihat variansnya dan yang selanjutnya kita akan lihat simpangan bakunya. Kita lihat di sini. Sudah ada nilainya. Selanjutnya kita ingin melakukan forecasting. Sebelum kita ingin lihat dulu lainnya gimana. Untuk nilai grafik lainnya. Selanjutnya kita lakukan forecasting. Kita ingin forecasting dalam jangka waktu 3 hari. Tunggu sebentar.
Hmm. Oh, maaf, mau saya typo. Nah, nah, ini sudah ada untuk kita mau forecasting dalam jangka waktu 3 hari ke depan. Lalu kita akan copy yang tadi. Tunggu sebentar. Arch. Hmm, Kita ke predik kurs IDRF dynamic. Kita juga ingin melihat dari predik dari variansnya itu sendiri. Dan ini kita ingin melakukan untuk simpangan bakunya. Di sini sudah terlihat dari nilainya. Ini untuk 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari. Untuk nilainya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.